Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial. Dari itu, manusia akan selalu berhubungan dengan manusia lainnya. Saya, Dwi Nur Faisal, bersama 3 orang teman saya. Halo, nama saya Hadi Pradana. Perkenalkan, nama saya Ayu Trimulyani. Perkenalkan, saya Sendio Gustiawan. Kali ini kita akan belajar bersama mengenai interaksi sosial. Manusia akan selalu berhubungan dengan manusia lainnya dari lahir hingga akhir hayat. Manusia akan selalu berkumpul, bertemu, dan ingin melakukan aktivitas dengan manusia lain. Dengan kata lain, manusia akan selalu berinteraksi dengan manusia lain. Lalu, apakah yang disebut interaksi sosial itu? Interaksi sosial adalah hubungan antar individu, individu dengan kelompok, ataupun kelompok dengan kelompok lainnya. Dalam interaksi sosial harus terdapat timbal balik. Artinya, kedua belah pihak harus saling merespon. Jika yang satu tanya, maka yang lain menjawab. Syarat interaksi sosial itu ada 2. Apa saja? Yaitu kontak dan komunikasi. Kontak sosial adalah hubungan antar pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sementara komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak lain. Berlangsungnya interaksi sosial didasari atas faktor-faktor tertentu, yaitu 1. Faktor imitasi merupakan keinginan seseorang untuk meniru suatu hal. Contoh, ibu memasak dan adik menjadi bermain masak-masakan. 2. Faktor sugesti, yaitu suatu kondisi yang dapat menggerakkan hati nurani seseorang. Contoh, seseorang mengikuti kegiatan seminar motivasi untuk meningkatkan motivasi belajar. Yang ketiga, faktor identifikasi, yaitu kecenderungan seseorang untuk menjadi sama persis dengan orang lain. Contoh, kamu ingin tampil sama persis seperti idolamu. Yang keempat, faktor simpati, yaitu kemampuan untuk ikut merasakan keadaan yang orang lain rasakan. Contoh, kamu memberi bantuan pada seseorang yang kena musibah. Selanjutnya adalah ciri-ciri interaksi sosial. Ciri-cirinya adalah 1. Dilakukan 2 orang atau lebih. 2. Berlangsung secara timbal balik. 3. Adanya komunikasi dengan simbol-simbol tertentu. 4. Adanya tujuan tertentu. Selain ciri-ciri, interaksi sosial juga memiliki aturan sebagai berikut. Aturan interaksi sosial ada 3, yaitu ruang, waktu, dan gerak badan. Ruang, misalnya interaksi sosial yang terdapat dalam suatu sekolah. Yang kedua, waktu, misalnya interaksi sosial masa kini atau masa lampau. Yang ketiga, gerak badan, misalnya dengan menggelengkan kepala atau melambaikan tangan. Secara garis besar, interaksi sosial terbagi atas 2 bagian, yaitu asosiatif dan disosiatif. Asosiatif adalah interaksi sosial yang membawa dampak pada persatuan dan kesatuan. Sementara disosiatif adalah interaksi sosial yang membawa dampak perpecahan. Berikut rinciannya. A. Asosiatif. Yang pertama, kerjasama merupakan suatu usaha sekelompok orang dengan tujuan tertentu. Kerjasama yang melekat pada masyarakat Indonesia adalah gotong royong. Sementara, 5 bentuk kerjasama yaitu kerukunan, bargaining, kooptasi, koalisi, dan joint venture. Yang kedua, akomodasi. Akomodasi merupakan suatu usaha untuk meredakan pertentangan atau cara menyelesaikan masalah dengan adil. Bentuk-bentuk akomodasi adalah koersi, adjudikasi, kompromi, arbitrasi, mediasi, konsiliasi, dan toleransi. Yang ketiga adalah asimilasi, yaitu cara kita menyikapi perbedaan dengan baik untuk menciptakan persatuan dan kesatuan. B. Disosiatif. Proses disosiatif ada 3, yaitu 1. Kompetisi atau persaingan adalah sebuah persaingan antar individu atau antar kelompok dalam mendapatkan keuntungan. Contoh, persaingan mendapatkan gelar juara. Yang kedua adalah kontravensi, adalah sikap ketidaksukaan seseorang terhadap sesuatu, namun sikap ketidaksukaan tersebut disembunyikan oleh seseorang.
Yang ketiga, pertentangan adalah proses pemenuhan kebutuhan dengan cara tidak sehat atau disertai ancaman dan kekerasan. Contoh, tawuran. Pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Manusia sebagai makhluk sosial adalah individu yang saling berinteraksi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, diperlukan sesuatu yang dapat mengatur perilaku manusia dan memenuhi kebutuhan hidup di masyarakat. Sesuatu yang dapat mengatur perilaku tersebut adalah lembaga sosial. Lembaga sosial. Lembaga sosial adalah himpunan atau keseluruhan norma-norma yang terbentuk berdasarkan tujuan dan fungsi tertentu, serta berkaitan dengan kebutuhan pokok dalam masyarakat. Di dalam masyarakat terdapat 4 tingkatan norma. Yang pertama adalah cara atau usage. Cara lebih terlihat pada perbuatan individu dalam masyarakat. Penyimpangan dalam norma cara ini hanya mendapatkan sanksi yang ringan. Misalnya, orang yang membuang sampah tidak pada tempatnya akan menerima sanksi berupa celaan. Yang kedua adalah kebiasaan atau folkways. Kebiasaan adalah perbuatan yang dilakukan berulang-ulang dalam bentuk yang sama. Bagi orang yang melanggar akan dikenakan sanksi sosial berupa teguran. Contoh, jika seseorang anak terbiasa mencium tangan orang tuanya, tapi suatu hari dia tidak melakukannya, maka ia akan mendapatkan teguran. Yang ketiga adalah tata kelakuan. Tata kelakuan adalah kebiasaan yang diterima atau dianggap sebagai norma pengatur atau patokan seseorang bertindak. Bagi yang melanggar akan dikucilkan dari masyarakat. Contohnya adalah orang yang mencuri. Yang keempat adalah adat istiadat. Adat istiadat adalah tata kelakuan yang sudah menyatu dengan pola-pola perilaku masyarakat dan memiliki kekuatan mengikat yang lebih kuat. Bagi yang melanggar akan dikenai sanksi berat dari masyarakat. Jenis dan fungsi lembaga sosial. Adanya lembaga sosial di dalam masyarakat memiliki peran dan fungsi bagi masyarakat dalam rangka mencukupi kebutuhan pokok bagi tiap-tiap anggota masyarakatnya. Adapun fungsi umum dari lembaga sosial yaitu: pertama, memberikan pedoman kepada anggota-anggota masyarakat; kedua, menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan; ketiga, memberikan pedoman kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial atau kontrol sosial. Adapun jenis-jenis dan fungsi lembaga sosial, yang pertama, lembaga keluarga. Keluarga merupakan unit sosial yang terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anaknya. Keluarga berperan dalam membina dan membimbing anggota-anggotanya untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan fisik maupun lingkungan budaya di mana ia berada. Berikut ini merupakan fungsi lembaga keluarga. Pertama, fungsi reproduksi. Dalam keluarga mempunyai fungsi reproduksi di mana dari pernikahan diharapkan dapat memberikan keturunan. Kedua, fungsi proteksi. Keluarga juga memberikan perlindungan kepada anggotanya, baik perlindungan fisik maupun bersifat kejiwaan, sehingga dapat terciptanya keharmonisan dalam keluarga. Ketiga, fungsi ekonomi. Kerjasama yang baik antara ayah dan ibu di dalam mengelola pendapatan menjadikan keluarga dapat memfungsikan ekonomi secara efektif dan efisien. Keempat, fungsi sosialisasi. Keluarga berperan untuk membentuk kepribadian anak agar sesuai dengan harapan orang tua dan masyarakat. Keluarga juga merupakan sosialisasi pertama bagi anak-anaknya, atau biasa dikenal dengan sosialisasi primer. Kelima, fungsi afeksi. Keluarga memberikan kasih sayang dan perhatian kepada anak-anaknya. Keenam, fungsi pengawasan sosial. Setiap anggota keluarga pada dasarnya saling kontrol atau saling mengawasi karena memiliki tanggung jawab dalam menjaga nama baik keluarga. Ketujuh, fungsi pemberian status. Melalui lembaga perkawinan ini, seorang akan mendapatkan status atau kedudukan yang baru dalam masyarakat, yaitu sebagai suami atau istri. Selanjutnya adalah lembaga agama. Lembaga agama merupakan sistem keyakinan dan praktek keagamaan dalam masyarakat yang telah dirumuskan atau dibakukan. Agama yang dapat menjadi pelopor dalam menciptakan tertib sosial dalam masyarakat. Agama sangat penting untuk menyeimbangkan manusia, yaitu antara kehidupan di dunia dan di akhirat.
Pertama, sebagai pedoman hidup bagi manusia, baik dalam kehidupannya sebagai pribadi, dalam hubungannya dengan Tuhan, dalam hubungannya dengan manusia lain, dan hubungan alam sekitarnya. Kedua, sebagai sumber kebenaran dalam diri para penganut umat agama, adanya keyakinan untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Ketiga, mengatur tata cara hubungan manusia dengan manusia dan manusia dengan Tuhannya. 4. Tuntunan prinsip benar dan salah untuk menghindari perilaku menyimpang seperti halnya membunuh, mencuri, berjudi, dan lain sebagainya. 5. Pedoman pengungkapan perasaan kebersamaan di dalam agama diwajibkan berbuat baik terhadap sesama. 6. Pedoman keyakinan manusia berbuat baik selalu disertai dengan keyakinan bahwa perbuatannya itu merupakan kewajiban dari Tuhan. 7. Pedoman keberadaan yang pada hakikatnya makhluk hidup di dunia adalah ciptaan Tuhan semata. 8. Pedoman untuk rekreasi dan hiburan dalam mencari kepuasan batin melalui rekreasi dan hiburan. Lembaga sosial terbagi menjadi 5. Yang pertama, lembaga agama, lembaga keluarga, lembaga ekonomi, lembaga pendidikan, serta lembaga politik. Berikut penjelasannya. Lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi lahir sebagai suatu usaha manusia menyesuaikan diri dengan alam untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka yang berkaitan dengan pengaturan dalam bidang-bidang ekonomi dalam rangka mencapai kehidupan yang sejahtera. Lembaga ekonomi sendiri bertujuan untuk mengatur bidang-bidang ekonomi dalam rangka mencapai kehidupan yang sejahtera dan terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Ada beberapa fungsi dari lembaga ekonomi. Yang pertama, memberi pedoman untuk mendapatkan bahan pangan. Kedua, melakukan pertukaran barang atau barter. Ketiga, pedoman tentang harga jual beli barang. Keempat, pedoman untuk menggunakan tenaga kerja. Kelima, pedoman tentang cara pengupahan. Keenam, pedoman tentang cara pemutusan hubungan kerja. Dan yang terakhir, identitas bagi masyarakat. Lembaga pendidikan. Pendidikan adalah proses menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak peserta didik agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan serta kebahagiaan yang meningkat. Lembaga pendidikan itu seperti apa? Lembaga pendidikan itu adalah lembaga atau tempat berlangsungnya proses pendidikan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengubah tingkah laku individu ke arah yang lebih baik melalui interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Jalur pendidikan terbagi menjadi 3, yaitu pendidikan formal, non-formal, dan informal. Pendidikan formal adalah pendidikan yang diselenggarakan di sekolah pada umumnya. Jalur pendidikan ini mempunyai jenjang pendidikan yang jelas, mulai dari pendidikan dasar, menengah, sampai tinggi. Yang kedua, pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara struktur dan berjenjang. Yang ketiga, pendidikan informal. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab. Ada 2 fungsi lembaga pendidikan. Yang pertama, manifest. Fungsi manifest adalah fungsi yang tercantum dalam kurikulum sekolah. Menurut Harton dan Hunt dalam Kamanto Sunarto, fungsi manifest lembaga pendidikan ada 4. Yang pertama, mempersiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah. Dengan adanya keterampilan yang diperoleh dari lembaga pendidikan seperti sekolah, maka seseorang siap untuk bekerja. Yang kedua, mengembangkan bakat perseorangan demi kepuasan pribadi dan bagi kepentingan masyarakat. Ketiga, melestarikan kebudayaan masyarakat. Keempat, menanamkan keterampilan yang perlu bagi partisipasi dalam demokrasi. Fungsi kedua adalah fungsi laten atau fungsi yang tidak disadari.
Yang pertama, mengurangi pengendalian dari orang tua. Tentu, keikutsertaan seorang anak dalam lembaga pendidikan seperti sekolah akan mengurangi pengendalian orang tuanya karena yang berperan saat dalam pengajaran dan pendidikan tersebut adalah guru. Yang kedua, mempertahankan sistem kelas sosial. Lembaga sekolah diharapkan dapat mensosialisasikan kepada para anak didiknya untuk dapat menerima perbedaan status yang ada dalam masyarakat. Ketiga, memperpanjang masa remaja. Tentu, adanya sekolah memungkinkan diperpanjangkan masa remaja dan penundaan masa dewasa. Lembaga politik. Secara etimologi, politik berasal dari kata Yunani yang artinya polis, yang berarti kota atau negara. Kemudian, arti itu dikembangkan menjadi politis, yang berarti warga negara. Politeia yang berarti semua yang berhubungan dengan negara, politika yang berarti pemerintahan negara, dan politikos yang berarti kewarganegaraan. Lembaga politik adalah lembaga yang mengatur pelaksanaan dan wewenang yang menyangkut kepentingan masyarakat agar tercapai suatu keteraturan dan tata tertib kehidupan dalam masyarakat. Lembaga politik lahir dari serangkaian nilai dan norma yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan akan kekuasaan, khususnya kekuasaan pada tingkat negara. Ada beberapa lembaga politik yang berkembang di Indonesia, seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat, Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan partai politik. Beberapa fungsi dari lembaga politik. Yang pertama, memelihara ketertiban di dalam negeri. Fungsi untuk memelihara ketertiban di dalam masyarakat dengan menggunakan wewenang yang dimilikinya, baik dengan cara persuasif atau penyuluhan, maupun cara koersif atau kekerasan. Lembaga politik bertindak sebagai penegak hukum yang menyelesaikan konflik yang terjadi di antara anggota masyarakat secara adil sehingga anggota masyarakat dapat hidup dengan tentram. Fungsi kedua yaitu mengusahakan kesejahteraan umum. Fungsi ini untuk merencanakan dan melaksanakan pelayanan sosial serta pengusahaan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Contohnya seperti pengadaan dan distribusi pangan, sandang, papan, pendidikan, maupun kesehatan. Sekian materi kita kali ini tentang interaksi sosial. Jika ada yang masih bingung, silahkan tanya melalui kolom komentar. Terima kasih. Jika ada kurangnya mohon maaf. Kami berempat pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.